Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Klip Dakwah. Pernahkah kita merenung bahwa hidup terkadang terasa begitu keras? Saat kita jatuh, uluran tangan terasa langka. Saat kita bersuara tentang kesulitan, tak jarang hanya keheningan yang menyambut. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan dan mengharapkan simpati, kenyataan justru berkata lain. Tidak banyak orang yang benar-benar menginginkan kita bangkit. Inilah realitas sosial yang tidak bisa kita pungkiri. Dan menariknya, tradisi Cina telah lama mengenal 4 prinsip keras yang mencerminkan realitas tersebut. Namun sebagai seorang Muslim kita tidak berhenti di sana, karena Al-Quran datang bukan untuk menambah kepahitan hidup, melainkan untuk memberi cahaya di tengah kegelapan. Apa saja 4 prinsip tersebut? Dan bagaimana Al-Quran menjawabnya? Mari kita simak bersama. Ada 4 pesan ya dari kebudayaan tradisi Tiongkok atau China yang bisa menjadi patokan ya, walaupun kadang-kadang ini kayaknya kejam banget, tapi itulah yang terjadi. Semoga ini menjadi bahan renungan untuk kita ya. 1, pesannya mereka ya, jangan miskin. Tidak ada yang akan memberimu uang, jangan miskin, please ya. Dan seorang Bill Gates pun pernah bicara, kalau kamu lahir miskin, itu bukan kesalahan kamu. Karena kita tidak bisa melawan takdir, kita akan lahir dari keluarga yang seperti apa. Tapi, kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu ada salahnya kita. Kenapa? Karena, saya selalu mengatakan, between B and D, antara B dan D, birth and death, hidup dan mati, kita ada C. C itu chance, kesempatan. Kalau kita diberi waktu 50 tahun, potong dengan masa anak-anak, potong 17 tahun, ya, kita kan punya artinya 33 tahun untuk berusaha. Kalau kita punya waktu usia 70 tahun, seperti rata-rata kita sekarang, artinya kita punya waktu berapa itu? 53 tahun untuk berusaha. Kita diberikan kesempatannya untuk belajar, untuk mencoba, untuk bekerja apapun ya, untuk gagal, untuk berhasil, ya jadikan lecutan ya. Selama masih ada usia, teruslah bekerja, teruslah berupaya supaya kita mencapai kekayaan. Tidak ada agama yang melarang kita untuk kaya. Ya, kaya itu jauh lebih baik dari miskin, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadikan lecutan. Tradisi Cina mengatakan jangan miskin, dan Islam pun tidak pernah mengajarkan umatnya untuk miskin. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 29 Allah berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Artinya, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, kikir, dan jangan pula engkau mengulurkannya secara berlebihan, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Ayat ini mengajarkan keseimbangan, bukan sekadar kaya tapi juga tidak kikir, bukan sekadar berusaha tapi juga tidak berlebihan hingga lupa batasan. Lalu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan berikhtiar. فَإِذَا قُضْلِيَتِ الشَّلَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila salat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Perhatikan, Islam tidak membiarkan hambanya diam dan pasrah. Justru setelah beribadah, kita diperintahkan untuk keluar, bekerja, dan mencari karunia-Nya. Namun perlu diingat, kemiskinan yang kita alami bisa jadi adalah ujian dari Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Kullu nafsin za'iqatul maut, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi kaya maupun miskin, keduanya adalah ujian. Jangan sampai kekayaan membuat lupa diri, dan jangan sampai kemiskinan membuat putus asa. Dan perlu digarisbawahi, Allah memberi peringatan keras kepada mereka yang enggan membantu orang miskin. Dalam surat Al-Muddassir ayat 44, para penghuni neraka mengakui, Walam naku nuthimul miskin. Artinya, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Ini adalah teguran bagi kita yang diberikan kelapangan, tapi lupa melihat saudaranya yang kekurangan. Nomor 2, jangan mengeluh.
Karena tidak akan ada yang datang menolongmu. Sejatinya begitu. Nggak ada loh orang suka dengar keluhan. Saya berkali-kali bikin konten, ya, orang yang mengeluh itu cenderung sulit untuk sukses. Kerjanya mengeluh, semua dia ngeluh. Mengeluh itu saya pernah mengatakan, ya, satu upaya yang melelahkan. Kita ngeluh tuh negatif, ya, melelahkan lah, ya. Nggak bisa melihat sisi baik dari apapun. Semua dikeluhkan, semua diprotes, semua dikritisi, ya. Mengeluh itu adalah perbuatan yang sangat memakan energi tetapi anfaedah. Jadilah pribadi yang tidak mengeluh. Ya, nomor 2. Itu dari nasihat dari Tiongkok. Tradisi Cina mengajarkan bahwa mengeluh adalah tanda kelemahan. Dan nyatanya, tidak ada orang yang suka mendengar keluhan orang lain. Namun Al-Quran tidak sekadar menyuruh kita diam. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, Innal insana khuliqa halwa. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Allah juga berfirman dalam ayat 22 hingga 23, Illal musyallin, allazina hum ala syalatihim daimun. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang selalu setia mengerjakan salatnya. Perhatikan, Al-Quran tidak melarang kita mengungkapkan kesulitan. Nabi Yakub pun mengadu hanya kepada Allah. Bedanya mengeluh berfokus pada masalah. Bersyukur berfokus pada apa yang masih tersisa. Maka jangan harap simpati manusia. Jadikan setiap kesulitan sebagai bahan syukur. Karena saat kita bersyukur, Allah justru menambah, bukan mengurangi. Nomor 3, jangan mengandalkan orang lain. Karena hanya diri kita yang paling bisa diandalkan. Jangan pernah tergantung kepada orang lain. Adalah orang, pokoknya kalau ada apa, saya tergantung dia. Saya tanya dia dulu. Waduh, itu artinya kita tuh lemah banget gitu. Ya, percayalah ya, kalau orang itu nggak ada, mati loh Anda. Ya, jangan pernah tergantung sama siapapun. Kita harus kuat gitu ya, di kedua kaki sendiri. Kuatkan hati, jangan pernah tergantung. Minta pendapat orang lain boleh-boleh saja. Tapi, ada orang yang demikian kita andalkan. Jangan. Termasuk Anda bawaan, jangan terlalu mengandalkan juga. Jadi, kita tuh tidak boleh menggantungkan diri kepada orang lain. Dimana kalau orang itu bermasalah, atau dia sudah tidak ada, atau kalau dia meninggalkan kita, kita menjadi lumpuh, mengeluh lagi, aduh gitu. No. Itu nomor 3. Prinsip ini sangat kuat dalam budaya Cina. Kemandirian total. Dalam Islam, kemandirian juga diajarkan. Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi lebih baik daripada meminta-minta. Namun apakah Islam benar-benar melarang kita meminta tolong kepada siapapun? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 60, فَكَأَيِّم مِّن دَبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Betapa banyak hewan bergerak yang tidak dapat mengusahakan rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Perhatikan burung. Ia tidak membawa lumbung di punggungnya, namun ia juga tidak diam seharian. Ia terbang, mencari, lalu Allah yang memberi. Maka yang salah bukanlah meminta tolong. Yang salah adalah menjadikan manusia sebagai satu-satunya sandaran. Nomor 4, jangan mencari simpati atas kekalahanmu. Karena tidak ada orang yang sebenarnya ingin kita menang. Hidup ini tuh berkompetisi loh. Omong kosong tuh, apalagi sejajar gitu. Ada satu yang muncul, ini pasti ada irinya, cemburunya, kepengen kenapa dia harus lebih muncul dari saya sih. Ya, jadi kalau kalah, jangan juga ini loh, aduh saya ini, mengeluh lagi ujungnya, ya. Kita kalah gitu, jangan mencari simpati lah, tolong dong saya, tolong dong saya, tolong dong mengerti saya ini nggak kalah sebenarnya. Karena sejatinya nih ya, kalau ditanya dari hati gitu, nggak ada orang yang mau kita menang. Ya, jadi gitulah. Jadi jangan juga terlalu euforia dengan kemenangan. Karena orang tuh sejatinya itu kepengennya semuanya kan bagi rata tuh. Poin keempat, yang paling keras. Ketika kamu salah, dunia tidak akan bertepuk tangan atas kejujuranmu. Sejatinya tidak ada orang yang benar-benar ingin kita menang. Renungkan, berapa banyak orang yang ikhlas bahagia saat kita berhasil. Lalu apa kata Al-Quran? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
Demikian dari orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Al-Quran tidak menyuruh kita pamer kesalahan yang diajarkan kembali kepada Allah. Bukan mencari simpati manusia. Simpati manusia sifatnya sementara. Hari ini iba, besok bergosip. Jika engkau salah, jangan cari simpati. Cari ampunan. Dan perbaiki diri. 4 prinsip Cina tadi mengajarkan kita satu hal. Hidup itu keras. Jangan miskin. Jangan mengeluh. Jangan andalkan orang. Jangan cari simpati. Semua demi satu tujuan, agar kita kuat sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Tapi Al-Quran datang dengan ajaran yang lebih indah. Bukan hidup tanpa bantuan, tapi hidup dengan sandaran yang tidak pernah runtuh, yaitu Allah. Bukan mengeluh itu dilarang, tapi mengubahnya menjadi syukur yang mendatangkan tambahan nikmat. Bukan tidak boleh minta tolong, tapi menjadikan Allah sebagai tempat bergantung yang utama. Dan bukan menyembunyikan kesalahan, tapi membersihkannya dengan istighfar. Bukan pencitraan. Jadi bagaimana pendapatmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe dan bagikan ke teman yang sedang butuh pengingat. Karena mungkin di antara mereka ada yang lelah mengeluh, lelah sendiri, dan butuh tahu bahwa Allah tidak pernah pergi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.